wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man walah wa ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mengawali kajian ini kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keikhlasan dalam mengawali pengajian ini, sehingga dengan keikhlasan itu ridha dan rahmat Allah diturunkan kepada kita semua. Yang kedua, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan mengaji Al-Qur'an ini dan kita diberi kemampuan mengamalkannya sehingga digolongkan kepada orang-orang baik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau, dan hadisnya sahih, dimasukkan secara spesial oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 5027. Sanadnya nanti tersambung kepada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian. Jadi kalau ada orang baik, nah ini menjadi yang terbaik. Di Al-Quran itu membuat kita menjadi pribadi yang terbaik. Dan sifatnya umum di segala aspek. Mau menggunakan akhlak, dibawa ke perilaku. Kalau ada orang yang jujur, nah ini yang paling jujur. Kalau ada orang rendah hati, ini yang paling rendah hati. Demikian seterusnya. Jadi kalau ada orang baik, ahli Quran itu menjadi yang terbaik di atas yang baik. Nah, kapan kebaikan itu bisa diraih? Ketika ta'allamal Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Saya selalu menekankan beda antara ta'allama dengan darasa. Walaupun seringkali diartikan maknanya serupa, belajar. Darasa, belajar. Darasa yadrusu, tempatnya madrasah. Baik ya? Ta'allama juga belajar. Ta'allama yata'allamu, belajar. Tapi nanti ada kaidah di ilmu bahasa itu bunyinya begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika hurufnya bertambah atau bahkan lafadznya berubah, ini menunjukkan pada perbedaan makna yang spesifik. Jadi umumnya biasanya ya, ini makna umum generalnya, darasa itu menunjuk pada pelajaran yang umumnya sifatnya dasar. Ya, materinya masih biasa, sehingga pembelajarannya pun berlangsung dengan biasa saja, santai, tidak terlalu serius. Nah, kenapa sekolah SD disebut madrasah? Karena di SD itu memang tidak terlalu serius. Ya, porsinya lebih banyak bermainnya. Jadi kalau di SD terlalu banyak beban pelajarannya, sudah diajarkan beban di atasnya. Dulu kami itu banyaknya kan belajar untuk berekspresi, buku nggak terlalu banyak, ya. Sekarang kayaknya beban sekoper masuk ke tas deh. Nah, padahal disebutnya madrasah karena yang belajarnya pun ringan-ringan. Ya, makanya belajar kalau Quran pun kan awal dari PAUD mengenal huruf dulu. Kadang-kadang juga ringan-ringan. Maknanya tuh tidak dituntut untuk memahami makna. Yang penting bisa baca dulu. Tuh kan? Ini A, ini B, ini C disatukan, tuh kan? Dan seterusnya. Sama bahasa Arabnya juga begitu ketika Quran, ya. A fathah, ba fathah, a fathah a, ya, fa fathah fa, lam dhamma u lu apa lu, kan? Nah, kan enggak dituntut untuk mengetahui makna kan? Ini ibu Budi, ini bapak Budi, ini teman Budi, kan enggak pernah diberitahu siapa Budi itu. Ya, tinggal di mana dia. Ya, nah itu darasa namanya. Tapi kalau sudah menggunakan kata ta'allama, orientasinya ilmu, maka ditambahkan ta di depannya. Nanti di ilmu sharaf bukan sekedar tasrif, ya, karena tasrif itu ada makna. Apalagi kalau dibawa ke balaghah nanti di ma'ani. Ya, ada kitab bagus sekali itu, ya, beberapa kitab, salah satunya Ma'anil Huruf, untuk mengetahui makna-makna huruf. Ya, dari alif sampai ya itu nanti ada harful mabna, ada harful ma'na.
Mabna itu untuk menyusun kata saja. Ya, hamzah tambah ba, ab, ayah gitu kan, untuk menyusun kata. Tapi ada huruf yang memang hurufnya itu sudah ada artinya dengan sendirinya. Ya, hamzah misalnya. Kalau ada hamzah tuh maknanya apa? Hamzah masuk pada satu kalimat, membuat kalimat itu bisa berubah. Jalasa, duduk, ajlasa, pakai hamzah di depannya, mendudukkan. Ana ajlastu hadha as-sadiq as-saghir 'ala al-kursi. Saya mendudukkan adik ini di atas kursi. Jalasanya duduk, ajlasa mendudukkan. Ya, sudah beda. Nah, maka ketika alima ditambahkan tak kemudian bertasydid di tengahnya menjadi ta'allama, taknya menunjukkan kesungguhan. Salah satu maknanya, taknya menunjukkan apa? Kesungguhan. Ini yang bisa baca kitab berbahasa Arab, cari nanti kitab ya namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Itu karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ya, itu membahas huruf-huruf maknanya dari alif sampai ya. Nanti manfaatnya apa? Ketika mengaji Al-Quran, kita bisa memahami dengan lebih dalam. Ya, contoh begini. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misal, dzalika. Coba Bapak Ibu boleh lihat di terjemahan, baik di mushaf ataupun di aplikasi terjemah, diartikannya dengan ini, kitab ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh diragukan isinya. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab, dzalika diartikan itu. Ini bahasa Arabnya hadza. Kok bisa diterjemahkannya dengan ini? Nah, nanti dibahas. Kalau dipecah itu nanti jadi za dari hadza. Lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Hadza lamul bu'di kaful khitab. Paham? Tidak. Za-nya hadza ini. Lamnya lamul bu'di menunjukkan sesuatu yang jauh. Kaf kaful khitab menunjuk pada yang diajak bicara. Jadi ada orang yang di depan saat Quran turun selalu mengatakan Quran ini rekayasanya Muhammad. Quran ini bukan wahyu dari Allah. Quran ini hanya produk syairnya Muhammad. Demikian. Maka turunlah bantahan di situ, langsung ayat turun, wahyu langsung mengatakan, "Za Al-Quran ini li jauh ka dari apa yang kamu tuduhkan. Dari apa yang kamu bayangkan. La raiba fi, semua isinya, seluruh kandungannya tidak bisa diragukan, tidak ada celah untuk meragukannya." Kenapa menggunakan raib tidak menggunakan syak? Padahal dua-duanya diartikan ragu. Syak ada raib. Kalau syak itu ragu saja di tengah-tengah antara yakin dan tidak. Ini ada 30 cm ya, dari 0 tidak yakin, 30 yakin sekali. Tengah-tengahnya wasatun 15 cm-nya itu syak namanya. Tapi kalau ada orang kemudian meragukan dengan menuduh, disertai tuduhan, tapi nggak punya bukti, dia menuduh tuhmah, tidak punya bukti hujjah, dan tidak ada esensi hajah. La hujjata wala hajjata fi syakkihi, itu raib namanya. Contoh, sudah jam 8 lewat 20, Ustadz belum datang. Mulai ragu nih. Ini sebenarnya Ustadz datang nggak sih? Hah? Nah, di balik keraguan itu setan masuk membisikkan, jangan-jangan panitia nggak update nih. Nah, jangan-jangan tuh. Ya, masuklah sangkaan di situ. Ya, begitu syak ketemu sangka jadi raib. Makanya bahasa kitanya ada syak wasangka. Sudah ragu, nyangka. Nah, wa-nya itu wa, sangka itu bahasa kita, kadang suka digabungkan, ya. Maksud saya ingin katakan bahwa di dalam Islam itu kita bersyukur bahwa seluruh yang terkait dengan panduan di kitab sucinya, penjelasan hadisnya, bukan hanya memiliki pesan-pesan dan panduan hidup yang dalam, tapi punya makna yang bisa dikaji dan melahirkan disiplin ilmu di dalamnya.
cari di muka bumi ini kitab yang disucikan, yang punya makna luas dan dalam. Satu, keluasan maknanya menjadi pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh zaman. Dua, tiga, isinya bahkan lafadznya bisa dikaji. Empat, menjadi disiplin ilmu. Nahwu, saraf, balaghah, itu disiplin ilmu yang lahir dari pengkajian Al-Quran, dan sampai sekarang hidup ilmunya. Kembali, jika ingin jadi orang terbaik, maka tak di sini menunjukkan kesungguhan. Seriuslah. Ya, khairukum, yang terbaik di antara kalian. Perhatikan cara menerjemahkannya. Man, siapapun. Jadi Nabi membuka peluang kepada siapapun tanpa batas. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, jabatan apapun, ta'allama, kalau dia mau serius belajar. Jelas? Saya ulangi, jelas? Nah, belum selesai, kan baru tengah-tengahnya. Kalau dia mau serius belajar, kemudian di situ ada tasydidnya. Tasydid itu seakar nanti awalnya dengan kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Nah, jadi belajar Quran itu dengan semua tahapannya tidak mudah. Karena itu butuh serius. Ya, kan dibagi tiga ya. Ada qiraah, membaca, ada tilawah, mengkaji, ada tahfidz, menghafal. Nah, ketiga-tiganya ditetapkan oleh Nabi, itu ada caranya, ada polanya yang menuntut keseriusan. Kalau nggak serius, ya, tidak mudah dapatnya. Dan itu butuh perjuangan, makanya harus ada motivasi 2 kali lipat, double tasydid. Ya, jangan dikira Bapak sekali baca langsung bisa benar. A'udzu baru ta'awudz. Dzu-nya bisa diulang. Dzu, jauh-jauh ke Tegal nyampe sini cuman dzu, pulang dzu gitu kan. Ya. Mau nggak diajarin dzu, udah gitu sampai situ aja. Ibu nanti bulan depan sini lagi ya gitu. Kan belum tentu deh. Nah, tapi nanti indahnya ada pahalanya, ada berkahnya, ada ketenangannya, ada jaminannya dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah kesungguhan. Yang kedua, motivasi 2 kali lipat kalau mengaji Quran. Dan ini hadisnya hanya untuk Al-Quran. Ya, Anda belajar matematika aja begitu serius, fisika begitu serius, mau jadi insinyur begitu serius. Masa untuk mendapatkan semua fasilitas kebahagiaan dunia dan akhirat kita, ya, ada yang tidak serius. Kayaknya tidak berimbang itu. Ya, kemudian setelah paham isinya, wa'allamah, lalu amalkan. Itulah kunci menjadi orang terbaik, terhebat, teristimewa, yang langsung jaminannya dari Nabi. Jadi bukan teori, tapi langsung jaminannya dari siapa? Nabi SAW. Dan beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin beliau secara independen pribadinya mengatakan, tapi pasti dibimbing oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Karena itu sebelum kita memulai, saya menekankan kembali, ikhlaskan hati kita, fokus belajar, turunkan kamera, fokuskan hati. Kemudian setelah itu siapkan amalan dan bikin rencana setidaknya untuk keluarga di rumah. Siapkan 1 saja minimal yang jadi ahli Al-Quran. Ya, supaya membuat keluarga lebih baik dan pulang dengan kebanggaan ketika kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu. Mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengingatkan sebentar bahwa hari ini kita akan fokus kepada materi. Dengan diawali, saya meminta maaf tadi sebentar, mungkin kurang lebih 20 menit saya terlambat dari jadwal. Harus saya buka dengan ini supaya nanti lapang dalam mengajar. Tadi ada putri yang agak demam, jadi saya sempat suapi dulu, baru kemudian ke sini. Insyaallah diberikan kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit sambungkan dari ayat 17 dulu.
Kemudian nanti kita teruskan kepada pembahasan yang baru di hari ini. Qutilal insanu ma aktsara. Karena sudah dibacakan tempo lalu, saya langsung ke maknanya. Qutilal insanu, celakalah manusia dengan segala kesibukan yang dijalaninya. Bapak dan Ibu, seperti pernah saya sering sampaikan, manusia itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan beragam nama. Dan penamaan ini menunjuk kepada penekanan atas makna-makna yang berbeda sesuai dengan fungsi hidupnya. Misal, kalau disebut bashar diartikan juga manusia, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, bashara ini sekali. Dan ini nama pertama yang disebutkan oleh Allah ketika menginfokan pada malaikat dan jin akan dicipta makhluk baru yang kelak disebut dengan manusia. Nanti ditemukan di Quran surah 15 misalnya di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni itu yang Al-Baqarah, inni khaliqum basyara. Ingatlah, pahami, pelajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rabbmu berfirman menyampaikan pada para malaikat dan kalangan jin yang ada pada saat itu bahwa Allah akan mencipta makhluk baru, disebutnya basyar. Ya, kalau disebutkan basyar itu artinya manusia berdasarkan fitrah keadaan nafsunya dan penampakan kulitnya. Saya ulang ya. Berdasarkan keadaan nafsunya dan penampakan apa? Kulitnya, secara biologis maksudnya. Jadi kalau Anda nanti ingin mencari karakter kita tentang kecenderungan nafsu itu apa saja pekerjaannya. Kan sering ada kajian manajemen kolbu, mengendalikan nafsu. Nah, bagaimana cara mengendalikan kalau tidak mengenal karakter nafsunya? Kalau ingin tahu tentang nafsu, keluarkan semua ayat yang terkait dengan basyar dalam Al-Quran. Ada 36, basyar disebutkan 35 kali, basyara ini disebutkan 1 kali. Ibu bapak keluarkan ayat-ayat ini, nanti ada nafsu yang terkait dengan makanan, ada nafsu yang terkait dengan aspek biologis, syahwat, ada nafsu yang terkait dengan materi kehidupan, ingin dapat jabatan, ya, ingin dapat makanan yang enak-enak, ingin dapat pasangan. Bagaimana cara mengelola supaya saat ingin mendapatkan itu nafsunya bisa dikendalikan. Nah, ini yang pertama. Ya, siapapun dia, kalau dia masih manusia, termasuk nabi sekalipun, itu akan punya karakteristik basyar di dalamnya, sifat basyariahnya. Ya, selain surah Yasin, kita ngaji juga Al-Kahf di hari Jumat itu kan? Ya. Saat kita masuk kepada ayat-ayat terakhir, kemudian Allah menyampaikan qul innama ana basyarum mithlukum. Ayat 109 itu yuha ilayya. Ya, viralkan Muhammad, katakan aku pun basyar seperti kalian. Cuma bedanya aku basyar yang diberi wahyu. Artinya ada sifat basyariah Nabi. Karena itu Nabi menikah, Nabi makan, Nabi minum, Nabi beraktivitas. Kalau ingin cara singkat bagaimana caranya mengendalikan nafsu dan prakteknya supaya bisa diketahui jalannya, sejarahnya, polanya, dan posisinya. Sebagai suami, bagaimana menatanya. Sebagai ayah, bagaimana menatanya. Maka langsung lihat praktek kehidupan Nabi. Jelas? 1. Ada yang kedua nanti ins. Ya, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, sering dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, ini kalau ins disebutkan dalam Al-Quran biasanya menunjuk pada karakter manusia dari 3 aspek. 1, penampakannya. Ini manusia yang memiliki karakter selalu ingin tampak, terlihat. Karena fitrahnya pun tampak, beda dengan jin yang tersembunyi. Jelas ya? Nah, jadi kalau keluar dari fitrah itu menjadi lawan. Misal jin tersembunyi, kalau ada jin melakukan penampakan, nah itu jin sedang bermasalah. Karena keluar dari fitrah. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin, nah itu error. Paham ya?
Nah, sama manusia itu makhluk tampak. Jadi kalau senang sembunyi-sembunyi, artinya sedang ada masalah. Enggak, ini serius. Ya, misal Anda papasan sama teman di jalan, baru kelihatan jauh dia langsung sembunyi. Berarti punya masalah. Ya. Ibu suami pulang sembunyi-sembunyi. Ya, atau ibu buka dompet suami sembunyi-sembunyi. Atau buka WA pasangan sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan ada apa? Ada masalah. Yang kedua, ada bawaan dasar kelembutan yang cenderung pada kebenaran dan punya sifat lembut. Ya. Makanya ketika lahir kan semua orang suka baru lahir dari rahim siapapun, masya Allah lucunya, itu kan? Pengen gendong, terus lembut. Saya belum pernah dengar ada bayi baru lahir langsung maki-maki. Ya, nggak ada itu. Ya, makanya heran kenapa manusia yang lembut ini kok tumbuh dewasa menjadi pribadi kasar? Itu pasti ada yang salah. Ya, nah yang ketiga ini menarik juga, disebutkan dengan sifat ins. Menunjukkan sifat harmoni di dalamnya. Ya, cenderung kepada nilai-nilai kebaikan yang bersifat kolektif dan gak bisa hidup sendirian. Ketika sifat ins yang ketiga ini dipraktekkan, maka berubah maknanya menjadi nas namanya. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Jadi yang pertama dia senang eksis, tampak, terlihat. Yang kedua punya sifat kelembutan. Yang ketiga dia cenderung untuk berkawan, berkoloni. Ketika dia berkawan, berkoloni dengan sifat sosial, berubah jadi kata yang ketiga namanya apa? An-nas. Nah, karena itu mohon maaf sekali, coba dievaluasi sampai hari ini, dari sekian makna kemanusiaan kita, berapa sebagian yang bergeser, yang harus dikembalikan lagi. Baik. 4. Menunjuk kepada asal keturunan secara genealogi, yang semua tersambung ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi antum nih keturunan Nabi itu, Nabi Adam, ya sama kita semua, nyambungnya ke Nabi Adam semua, ya, dan semua yang tersambung ke Nabi Adam itu disebut dengan Bani Adam. Apa namanya? Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, karena Nabi Adam ini kenapa itu penting disebutkan? Karena nanti ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tujuan Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa serta keturunannya. Lalu diberikan pelatihan pada Nabi Adam sebelum bertugas di dunia. Dikenalkan, ini nanti lawannya ini ya, karakter lawanmu begini. Jangan sampai nanti kalau dibisiki caranya begini, engkau tergoda. Nanti hidupmu, tugasmu seperti ini ya, jalannya seperti ini. Diberi pelatihan di surga sementara waktu, baru diturunkan ke bumi untuk bertugas sebagai khalifah. Nah, kenapa penting kita mengeluarkan 7 ayat ini tentang Bani Adam? Untuk belajar bagaimana cara kita menjalani hidup ini, supaya tahu kesimpulan cepatnya tentang kenapa kita lahir, kenapa ada di bumi, apa kemudian yang diajarkan bapak moyang kita sebelumnya, karena bapak moyang kita nanti berikan pesan. Ya, dan menariknya pesan itu dituangkannya di surah ke-7. Ya. Ketika Nabi Adam memberikan pesan dan diabadikan dalam Al-Quran, Allah kemudian memberikan penekanan di dalamnya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam semua tanpa kecuali, berjalanlah punya agenda yang baik di muka bumi, jangan sampai terjebak oleh tipu daya setan seperti pernah dulu kakek moyangmu, bapakmu, ya, dan nenek moyangmu, yaitu Adam dan Hawa, pernah kemudian diizinkan oleh Allah mendapatkan ujian tergelincir akibat godaan setan itu untuk diperkenalkan begini cara menggodanya dan begini cara kembalinya. Mudah bagi Allah untuk menjaga Adam tidak tergoda karena Adam terpilih Nabi. Dari mana dalilnya kalau Adam terpilih? Di Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Tapi kenapa Adam bisa digoda setan? Diizinkan oleh Allah supaya mengajarkan nanti pada anak cucunya yang bukan Nabi bagaimana caranya taubat ketika tergoda. Paham? Nah, itulah sebabnya kenapa nanti diturunkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, kenapa kalimat itu turun? Karena Nabi punya fitrah kenabian, namanya maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Kalaupun terlihat salah, sebetulnya bukan salah sepenuhnya, tapi nanti pelajaran bagi umat yang bukan Nabi, yang tidak punya fitrah kenabian, tidak terjaga dari salah. Ketika salah, ingin kembali jadi soleh,
jalannya bagaimana? Kalau tidak ditunjukkan jenis kesalahannya, dia tidak tahu cara tobatnya. Maka di Al-Baqarah ayat 37 keluar kalimat fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka dapat kemudian tuntunan kalimat tobat supaya menuntun hamba kembali pada jalan yang benar. Nanti ada misalnya kesalahan dalam hal ibadah. Ya, baik itu yang tidak disengaja ataupun memang terjebak kesalahan sehingga meninggalkan ibadah. Nih, saya ambil contoh begini. Subuh jam berapa tadi? Lihat sini, jangan lihat sana. Ya. 4.45, ya? Subuh 4.45, bangun 5.44. Ya kan? Lewat tidak waktunya? Lewat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada yang bangun 5.44, bahkan bangun jam 10, masih ada nggak waktu sholatnya? Tahu nggak cara menunaikannya? Kalau tidak pernah ada kejadian begitu dan tidak dituntun, bagaimana cara menunaikannya? Sebagian akan menyimpulkan, ya lewat subuh nggak dapet deh, ya kan? Ya kan? Nggak apa-apa, walaupun nggak dapat subuh, aku akan pastikan dapat zuhur. Ini misal ya. Nah, tapi kalau dia nggak sholat subuh, tetap dia salah, jelas. Maka diizinkanlah Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu kali tertidur. Walaupun secara ikhtiar Nabi mengatakan, Bilal jaga. Ya Rasulullah, aku ikut tidur. Nanti kesiangan. Ya Rasulullah, aku akan bangun. Siap, ya kan? Rupanya begitu kemudian matahari bersinar terang, semua ketiduran. Ya. Nah, akhirnya baru sadar terbangun kena sinar matahari. Hal pertama yang komentar Nabi langsung komen pertama kali, yang keluar adalah menyoal Bilal. Celaka kamu Bilal katanya. Nah, itu sisi kemanusiaannya. Jelas? Tapi lalu kemudian apa yang terjadi? Semua berwudu, kemudian qomat saat itu, ya. Lalu kemudian menunaikan sholat. Barulah keluar tuntunan, kalau ada orang bangun pun kesiangan, maka sholatlah di waktu dia bangun itu. Paham? Nah. Kemudian yang kelima, nah ini jauh-jauh tadi nerangkan, mau yang kelima ini. Insan. Insan itu adalah nama yang melekat pada manusia dengan segala kesibukan aktivitasnya. Ya. Bismillah. Dari 5 nama ini nanti 2 yang jadi nama surat. Ya, 1 surat yang akan kita bahas dengan namanya, maksudnya nama suratnya. Yang kedua adalah surat yang menjadi surah paling favorit bagi umat Islam di muka bumi saat ini, surat An-Nas, ya. Ini yang Al-Insan. Bismillah. Saya izin mempelankan karena sudah masuk ke inti pembahasan, ya, supaya mudah untuk disimak, didengar dengan jelas. Al-Insan. Al-Insan adalah nama yang menunjuk pada manusia berdasarkan kesibukan aktivitasnya. Jadi gambaran singkatnya, dalam satu hari kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu umumnya 24 jam. Saya sebut 24 jam ini sebagai waktu umum karena kita tidak tahu di antara kita dari 24 jam ini di jam yang mana kita kembali kepada Allah. Dari 24 jam ini, saya, Anda, kita, bapak dan ibu, kita semua kan punya kegiatan kan? Ya kan? Yang bagus itu direncanakan, dibuat agendanya. Jam sekian saya kerjakan apa, jam sekian saya kerjakan apa. Itu nanti di antara petunjuknya ada di Al-Quran, misalnya surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian ditafsir di Quran surah 94 Al-Insyirah. Fa idza faraghta fansab. Kalau tugas satu selesai, rencanakan yang kemudian. Nah, paling bagus sebelum tidur disiapkan dulu. Besok mau mengerjakan apa, siapkan apa. Nanti bangun, direview agenda itu, disiapkan bukan hanya dunianya, tapi nanti juga aspek akhiratnya. Allah ridha tidak, tersusun tidak agendanya. Nanti kalau ini dikerjakan, pertaruhan dunianya bagaimana, konsekuensi akhiratnya seperti apa. Saya kalau mengerjakan ini, kalau saya meninggal, kira-kira saya ke surga atau ke neraka?
Jadi kalau berpikirnya sampai ke situ, pekerjaannya terjaga. Anda mau kerja, mau ngerjakan proyek, saat yang sama ada tawaran korupsi. Bangun tidur sampai dipikirkan, kalau saya terima sogokan, terus saya meninggal, kira-kira ke surga enggak gitu. Ya, karena itu kalau Anda baca di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367, rawinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu Nabi langsung mengajarkan saat bangun kita mereview itu melihat, mengecek, mengulang tuntunan berkehidupan yang secara singkat dibacakan dari Ali Imran Quran surah 3 ayat 190 sampai ayat 200, 11 ayat. Ya, dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Perhatikan, ada zikir, ada fikir. Orang Islam tuh nggak bisa zikir saja. Bahkan zikir pun harus dengan fikir. Ya, kalau zikir tidak pakai fikir, nanti hilang makna zikirnya. Sambil difikirkan, sambil dipahami artinya. Contoh, maaf ya, sholat itu ada yang zikir saja, ada yang zikir dan fikir. Yang zikir saja apa diantaranya? Orang yang hanya sholat tapi tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Nah, orang yang seperti itu, kalau benar sholatnya sesuai rukun dan syaratnya, dia mendapat pahala dalam sholatnya, tapi tidak mendapatkan keberkahan manfaat sholat untuk kehidupan dunianya. Contoh, Allahu Akbar, dari mulai takbir, dibuka dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullah, ditutup dengan salam. 2 rakaat sholat subuh, selesai. Dia tidak paham artinya. Dia ikhlas tunaikan, dia tunaikan dengan berjamaah misalnya, dia dapat pahala 10 kali 27. Selesai. Tapi ketika dia pahami artinya, dari mulai berdiri, kenapa berdirinya begini? Kenapa kakinya selebar bahu? Kenapa takbirnya begini? Nanti ada ilmu yang menjelaskan tentang makna ini, namanya ilmu hikmah. Ya, jadi nanti ibadah itu mesti dikerjakan dengan dalil. Jelas? Satu, ada dalil dulu tuh. Kalau yang maqdah, lihat dalil itu praktek contohnya. Jelas? Jadi nanti ada dalil, ada cara. Nah, yang ketiga, yang tertinggi, ada hikmah menjelaskan kenapa bacaannya ini, kenapa caranya begitu. Nah, inilah fungsi Nabi mengajarkan itu semua. Ya, di mana ditemukannya? Yang standar di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika, dalil. Wa yu'allimuhumul kitaba, cara. Wal hikmah, menjelaskan maknanya. Allahu Akbar. Apa dalilnya takbir angkat tangan? Oh, dalilnya misal ditemukan di hadis Nabi di Abu Daud. Sambil dia mengangkat tangannya, rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi di Al-Bukhari, fayaqulu Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar. Angkat sejajar dengan bahu di sini. Atau kalau di Ibnu Majah, sejajar dengan daun telinga di sini. Sambil berkata Allahu Akbar. Nanti di ilmu hikmah dijelaskan kenapa tangannya diangkat begini. Ya, dan ini ada ilmunya dan ada kitabnya. Ya, misal Nadharat fi Ma'anis Shalah, Asrarus Shalah, ada banyak kitab. Saya waktu mengkaji fikih salat itu saya kumpulkan kitab-kitab terkait dengan makna itu. Angkat tangan, di antara maknanya buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan dirimu pada Allah. Jadi kalau mau salat, dunia buang ke belakang. Yang jadi masalah ketika salat dunia masih di bawah. Makanya kenapa terjadi seringkali lisannya Allahu Akbar, tapi yang terjadi di pikiran itu kredit Hu Akbar. Ya, sendal Hu Akbar, jemuran Hu Akbar. Jadi ketika tangannya ngangkat, lisannya Allahu Akbar, pikirannya masih proyek. Karena itu takbir bisa digagalkan dengan suara panggilan telepon. Anda bayangkan tuh, Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung, itu bisa di cancel takbirnya tuh. Jadi masalah. Makanya orang-orang yang paham ini, sebelum dia salat, dia cancel dunianya dulu. Dia matikan dulu, ya kan? Selesaikan dulu, dia off-kan dulu, baru takbir, buang dunia ke belakang. Dan ini ada maknanya lagi, kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri, kenapa kemudian diletakkan di sini, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksudkan, kembali lagi ke sini, ya, ada orang Islam itu ciri pertamanya dia berzikir dan berfikir. Dan fikirannya dituangkan dalam bentuk agenda.
Makanya kenapa sholat pertama disebut dengan subuh. Saya pernah sampaikan seringkali dari kata asbah, yang diantara maknanya adalah sesuatu yang tersusun dengan rapi, agenda yang siap dieksekusi. Jadi idealnya begini, bangun tidur, agenda disiapkan, berdoa sama Allah, dibawa dalam sholat, dalam sujud itulah kita minta kemudahan pada Allah supaya agenda yang kita siapkan itu diridhoi, diberkahi, dilindungi dan dimudahkan oleh Allah. Idealnya begitu konsepnya. Pertanyaannya, apakah setiap yang bangun itu sudah punya agenda yang terukur? Teman-teman yang kuliah, gitu kan? Bapak-bapak yang kerja dan sebagainya, sehari itu mau kerjakan apa saja. Jadi dasarnya begini, sebetulnya standarnya orang Islam tuh nggak boleh ya, nggak boleh di sini bukan masalah pahala dan dosa ya, bukan halal haram, tapi standar menjadi pribadi Muslim itu sebetulnya nggak boleh kalau ditanya jam 9 di mana, ya lihat ntar aja deh. Ya, dia terukur tuh. Nah dari segala ukuran agenda ini, jadilah kemudian kegiatan, dari kegiatan ini menjadi kesibukan. Nah kegiatan yang kemudian dikerjakan sehingga menjadi kesibukan itu yang disebut dengan nama insan. Qutilal insanu, apa kaitan dengan ayat? Celaka manusia itu dengan segala kesibukannya, ma akfarah, yang menjadikan kesibukan itu begitu ingkar ia karena kesibukannya dengan perintah dan ketaatannya kepada Allah. Jadi ada kesibukan-kesibukan yang dikerjakan itu saat dilakukan dia merasa sibuk dan ingkar terhadap perintah Allah, menyalahi ketentuan Allah. Pertanyaan dasarnya begini, kok bisa sih kesibukan kamu itu menyalahi ketentuanku? Kamu siapa sih? Bahasa pendeknya gini, so sibuk. Yuk kita turunkan 3 aja yang pokok perintah Allah. Ibadah, muamalah, yang paling berbahaya akidah. Ini saya letakkan di akhir karena ini puncak tertingginya. Ada kesibukan yang menyalahi ketentuan ibadah. Awas, hati-hati. Contoh yang paling pokok, sholat ya. Tingkat pertama, ada orang yang saking merasa sibuknya, sholat itu tidak menjadi prioritas. Masih sholat, tapi sedikit. Kalau lagi pengen, sholat. Kalau enggak. Pas gitu, pas pengen sholat, pas nggak pengen tidak. Nah sholatnya pun dibawa untuk memenuhi kebutuhan kesibukannya. Kalau ada kepentingan kesibukan dia sholat, kalau tidak ada kepentingan kesibukan dia nggak sholat. Misal ini bahasa Quran ya, bisa ada sholat untuk kepentingan pencitraan misalnya. Anda harus hati-hati ya, jangan sembarangan potong video nih. Ini saya lagi betul-betul jelaskan Quran nih. Ganti bahasanya, menarik perhatian. Ya. Oke? Pelan-pelan. Bahasa kerennya pencitraan, kan? Lagi musimnya, ya. Misal nih, kalau kedudukan musim-musim pemilu, tuh kan? Kalau lagi pengen nikah nyari perhatian mertua gitu kan, sama aja sebetulnya. Ya? Yang mahasiswa nyari perhatian dosen karena dosennya yang ini lagi seneng ke masjid cari perhatian. Jadi intinya begini, dia sholat itu karena hanya ingin dilekatkan kepada kesibukannya. Kalau nggak ada kesibukan yang mengharuskan dia sholat, dia nggak sholat. Dia pakai jilbab itu memang lagi perlu aja. Kalau nggak ada perlu dalam kesibukannya, dia nggak pakai jilbab. Itu untuk perbandingannya. Maka turun ayat fawailul lil musallin, celaka orang sholat itu. Kok ada orang sholat celaka? Tapi jangan dipotong. Memotong itu jadi masalah. Potong video aja jadi masalah, apalagi motong ayat. Ya? Siapa yang dimaksud orang sholat celaka ini? Teruskan, alladzina hum an salatihim, yang lalai dalam penunaian sholatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yuraun, karena ini ingin dilihat. Ria itu karena ria adalah ingin dilihat makhluk, mencari perhatian makhluk.
Mencari perhatian Allah namanya ihsan. Ihsan, mencari perhatian Allah, ingin dilihat oleh Allah ibadahnya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah merasa diawasi Allah walaupun kau tak melihatnya, tapi engkau ingin mendapatkan perhatian Allah, merasa dilihat Allah. Lawannya riya, merasa dilihat makhluk. Jadi kepentingan sholatnya ingin dilihat orang, bukan ingin dilihat Tuhan. Jelas? Ya, ini yang kita sebut tadi mencari perhatian apa? Makhluk. Ya, semua, bukan hanya sholat saja. Karena itu sholatnya menjadi terbatas. Nah, sifat ini yang ditegaskan oleh Quran menjadi karakter nifak namanya. Orangnya munafik. Ya, hanya membawa kepentingan dirinya saja. Ya, nifak orangnya apa? Dari mana bisa disimpulkan sholatnya sedikit kalau lagi butuh saja? Nanti ada di An-Nisa di ayat berapa? 142. Quran surat 4 ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguh tanamkan dalam hatimu, jangan sampai terjadi pada dirimu sifat nifak yang melekat pada orang yang menjadi munafik, memiliki ciri dalam ibadah. Apa di antara cirinya? Dia berusaha melakukan kamuflase, tipu-tipu terhadap Allah dalam ibadah. Ya, bagaimana cara prakteknya? Dia membawa kepentingan ibadah hanya untuk memenangkan urusan dunianya saja. Kadang-kadang dia terlihat sholat, tapi sholatnya tipu-tipu hanya untuk cari perhatian supaya manusia lihat dia sholat. Maka manusia memberikan perhatian kepadanya. Oh, soleh juga ternyata, bapak ini sholat, bapak ini begini. Tapi motivasinya bukan untuk memenuhi kewajiban ibadah, hanya untuk memenuhi kebutuhan kesibukannya. Dan dengan itu tertarik kepada kepentingan nafsunya. Maka disoal oleh Al-Quran, Qutilal insanu ma akfarah. Apa sih kesibukanmu itu sampai engkau menggadaikan ibadah demi kepentingan duniamu? Ya, jelas di sini. Sini dulu sebelum kita teruskan ayatnya. Nah, ini tingkat pertama, masih sholat tapi sholatnya lalai karena kesibukan. Tingkat kedua, ada yang bahkan sudah nggak sholat karena merasa sibuk. Masya Allah, sibuk kerja, sibuk proyek, sibuk ini, nggak sholat. Nanti ini dikonfirmasi. Kalau ada ayatnya berarti terjadi dalam kehidupan. Nah, ditemukan di Quran surah Al-Mudaththir. Surah keberapa? 74, ayat ke-42. Quran surah 74, ayat ke-42. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ada orang yang di akhirat dikonfirmasi, kamu kok kenapa bisa ke neraka? Padahal kamu itu begitu populer saat di dunia. Kamu itu begitu dikenal saat di dunia. Kamu itu begitu terhormat di dunia. Malaikat nanya. Nanyanya ini ada nilai perendahan di dalamnya. Hei, orang yang terhormat, orang hebat saat di dunia, kok bisa ke neraka? Apa jawabannya? Lam naku minal musallin. Perhatikan, jawaban cepat langsung mengkonfirmasi. Karena itu nunnya dibuang. Asalnya lam nakun. Tapi nunnya dibuang untuk memberikan pernyataan cepat bernada penyesalan. Kenapa dulu saya nggak lakukan ini? Lam naku minal musallin. Kami dulu nggak sholat. Kami menyesal kenapa dulu saya nggak sholat. Nah, ya, jadi hati-hati. Itu disoal oleh Allah. Qutilal insanu. Apa sih kesibukannya sehingga dengan sibuk itu menjadikan dia meninggalkan sholat? Sesibuk apa sih engkau sehingga lupa dengan sholatmu? Ketika ayat ini turun, dia tidak turun mandiri. Nanti membawa celah, pintu terbuka lagi untuk mengembalikan kita kepada fitrah. Jadi informasi ini disampaikan untuk membangun kesadaran supaya yang sholat pertahankan sholatnya, yang belum masuk kepada bab sholat kerjakan sholatnya karena pintu hidayah masuk. Begitu hidayah diambil, ya, kemudian amal dikerjakan, ditutup kemudian dosa-dosa yang dulu, dibuka lembaran baru, dihapuskan yang dulu, dibuka yang baru. Itulah indahnya Islam. Jadi ada kesibukan yang mempengaruhi sisi ibadah. Satu. Dua,
Halo, kenapa diam begini? Tenang ya, tenang. Jadi kalau kita terpilih mendengar, itu artinya kasih sayang Allah. Kalau kita masuk pada bab ini, segera kita kembali. Maka ketika kita kembali, ditutup yang telah lalu, dihapuskan, dibuka lembaran baru. Kalau kita berhati-hati, jaga apa yang disampaikan ini, kerjakan minimal sampai akhir hayat kehidupan kita. Ibadah, muamalah. Muamalah itu hubungan dengan makhluk umumnya. Contoh, maaf ya, maaf. Mata ini diperintahkannya apa? Saya sudah sering sampaikan, untuk melihat yang baik. Lisan diperintahkannya dengan apa? Bicara yang baik. Ingat baik-baik ya, ingat. Perintah itu disandingkan dengan iman. Qul lil mu'minina, imannya dulu. Yaghuddu min absarihim. Wa qul lil mu'minati, perempuan imannya dulu. Yaghuddna min absarihinna. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasraq qaumin qaum. Artinya apa? Ada bab muamalah yang saat dilanggar mempertaruhkan keadaan iman. Kalau ini dikerjakan, hati-hati, dengan baik, pertanda imannya kuat. Kalau menyalahi ketentuan ini, berarti ada yang salah dalam imannya. Ada yang lemah, ada yang perlu diperbaiki. Paham sampai sini? Yuk, kita terapkan misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'da. Hei orang-orang yang merasa punya iman, jangan saling mencela. Jangan bikin gosip, jangan bikin hoax. Jangan menjelek-jelekan orang. Pertanyaan saya, ada nggak dalam interaksi kehidupan kita yang karena kesibukan kita beraktivitas, ya, boleh jadi ada peluang mencela orang lain. Bahkan sekarang bisa terjadi orang yang sibuk ngaji pun bisa mencela. Ini saya agak menyayangkan ini. Ya, karena yang dikajinya Al-Qur'an, Al-Qur'an memerintahkan dengan A, dia bergeser ke B. Karena yang dikajinya hadis, hadis memerintahkan A, dia bergeser ke B. Maka ditanya balik oleh Al-Quran, kamu apa sih kesibukanmu itu sehingga dengan sibuk kamu melanggar perintah muamalah? Ya, kata Quran jangan menipu, dia nipu. Kata Quran jangan mencuri, jangan korupsi, dia korupsi. Dia mencuri. Jangan saling menjelekkan, dia menjelekkan. Berarti ada ayat yang bergeser. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertamanya adalah hati-hati. Kalau kita gabungkan ini, buatlah kesibukan yang tidak melanggar ketentuan Allah. Toh tidak akan mengurangi rizki. Apa dengan Anda pikir Anda bekerja, dapat kelihatannya banyak sampai 1 T dengan meninggalkan sholat, rizki Anda akan bertambah? Tidak. Rizki itu Allah telah tetapkan kadarnya sesuai dengan batas usia kita, tidak dipengaruhi dengan pekerjaan kita. Ikhtiar itu hanya wasilah supaya rizki turun. Tapi kalau Anda bekerja apapun dengan cara yang baik, turunnya segitu juga. Nanti berkahnya datang. Tapi kalau Anda kerjakan dengan cara yang tidak baik, turunnya pun segitu, cuma berkahnya hilang, yang datang dosanya. Contoh, jangan kita lah. Ada orang korupsi misalnya. Sampai 1 T. Tapi ketetapan Allah, rizki dia selama hidup hanya 1 miliar misalnya. Maka apa yang terjadi? Yang dia dapatkan, yang dia konsumsi akan 1 miliar saja sampai meninggal. 999 miliarnya itu hanya kumpulan dosa yang dia kumpulkan dalam hidupnya. Ini saya tanya sama Bapak Ibu, kalaupun dapat 1 triliun haram, emang makannya sehari jadi 100 kali? Yang dimakan kan punya batasan juga. Yang diminum punya batasan juga. Anda walaupun mau pakai perhiasan emas, misalnya kalung 100 kilo gitu kan, bisa mau dipakai, kan? Tetap saja yang dikonsumsi itu sesuai dengan batas rezekinya. Ya, jadi saya ingin berbagi untuk kita semuanya, udah ikuti aturan Allah saja. Kalau cari pekerjaan yang kira-kira dengan melamar kerja kehilangan sholat, nggak usah diambil. Ya, karena Anda cari pekerjaan apapun dengan sholat, rezeki turun juga. Cuma resikonya ketika meninggal, nah ini ada hal berat yang akan dihadapi. Paham sampai sini? Oke, yang ketiga yang berbahaya ini, kalau zaman semakin berubah, maksiat semakin banyak, resikonya bukan hanya ibadah dan muamalah lagi, tapi kehilangan akidah. Ya. Coba saya tanya nih,
Anda yang sedang cari kerja, dapat peluang pekerjaan, tawaran. Gajinya besar mas di sini, 1 miliar. Cuman pindah agama. Nih ya, pilih ya. Tapi saya dari awal bilang, tidak ada pilihan ketiga. Anda melamar kerja, dapat 1 juta, bisa sholat. Tapi ada tawaran kedua, 1 miliar, pindah akidah, murtad. Pilih mana? 1 miliar murtad atau 1 juta sholat? 1 juta sholat. Sekarang terjadi untuk jaga toko aja, dia mau kehilangan Jumat itu. Hati-hati. Nah ini yang dimaksudkan. Ditanya balik oleh Allah, Qutilal insanu ma akfara. Kok bisa kufur, bisa ingkar? Apa sih kesibukan yang kau kerjakan? Atau pada akhirnya engkau meninggal juga gitu. Aku sudah siapkan rezeki untukmu, sudah bukakan jalan untuk mencarinya, engkau tinggal kerjakan saja. Dan kenapa kemudian engkau merasa sibuk dengan bergeser pada ketentuanku? Itu pertanyaan pertama tuh. Jadi Allah mengkonfirmasi, tapi setelah itu indah, mengembalikan pada fitrah dengan cara yang lembut. Ditanya balik dulu untuk berpikir, dibalikan lagi, dibimbing caranya untuk kembali. Itu luar biasanya. Paham sampai sini? Baik. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Dibalikin lagi. Setelah merasa besar dan hebat itu, coba deh kamu ingat-ingat lagi. Dari apa sih kamu diciptakan? Ya. Min nutfatin khalaqah. Kamu ini kan sesungguhnya dari dasar yang kecil, yang terpancar, yang kecil, bahkan terhinakan. Artinya orang kalau kena itu pun kecipratan pengen dibersihkan. Ya? Dibagusin lagi, dibersihkan kembali. Nah, kamu tercipta dari itu. Tercipta dari sesuatu kecil, yang rendah. Kadang-kadang dibuat fenomena alam supaya kelihatan bahwa kita itu kecil. Ya. Coba lihat yang kasus viral kemarin tuh. Nanti dari sini pasti ada orang potong nih videonya. Ya. Yang musibah di Rinjani itu. Ya kan? Orang dari drone, dilihatnya horizontal, kelihatannya kan biasa ya. Di zoom kan? Tapi ketika dikembalikan kelihatan betapa kecilnya kita itu sebagai makhluk. Baru 1 gunung. Dilihat betapa besar dan curamnya keadaan. 1 gunung saja. Dan kita berdoa semoga siapapun yang hobi mendaki diselamatkan oleh Allah. Dan yang kedua yang terpenting, dia mendapat hidayah sampai kenal Allah. Kalau sampai naik ke atas gunung belum kenal Allah juga, kemana lagi dia mesti diantarkan? Ya, betul ya? Ya kan? Kalau sampai ke atas gunung, dia belum kenal Allah juga, kemana lagi mesti diantarkan? Karena ayat gunung itu di Quran, itu bersandarnya dengan ayat-ayat pengenalan pada Allah. Buka surat Fatir misalnya, di ayat ke-27. Fatir ayat ke-27. Dibukanya dengan alam taro annallaha. Apakah engkau tidak memikirkan bahwa Allah itu, ya, dari mulai menciptakan langit, bumi, menurunkan hujan, mengeluarkan bebuahan yang berwarna-warna, sampai kemudian menciptakan gunung-gunung. Lihat kalimatnya, menciptakan apa? Gunung-gunung. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Lihat ke ujungnya tuh. Dan di antara gunung-gunung itu Allah tetapkan, ada yang punya garis-garis putih, ada yang kemerahan, wa gharabi busud. Ya, aneka warna itu ada yang hitam lekat. Di hitam-hitam itu ada garis putihnya, ada yang merah-merahnya. Semua didesain itu apa? Kembali ke awal. Alam tara annallah. Apakah itu belum bisa membuat akalmu berpikir bahwa engkau bisa mengenal Allah dengan ciptaan itu? Engkau kecil ketika naik gunung. Ditanya balik, yang menciptakan gunung itu siapa? Yang membuat engkau kecil itu siapa? Ya, ayat Quran itu sampai sebegitunya. Orang ke lautan ada ayat turun tentang laut. Orang ke gunung ada ayat turun tentang gunung. Pada akhirnya ditanya, sampai engkau ke titik itu dan merasa kecil, pernah enggak dalam akalmu bertanya, siapa yang menciptakan yang besar ini dan menjadikan aku kecil seperti ini? Turun kesimpulannya, pasti ada di luar batas kemampuan manusia, di luar makhluk ini. Ketemulah kemudian ke Allah. Turun ayat, min ayyi syai'in khalaqah min nutfah. Kamu itu kecil dibandingkan dengan gunung, masih besar gunung. Dibandingkan dengan beberapa hewan, masih kuat hewan. Kamu pun takut pada hewan itu. Tapi luar biasanya, kenapa gunung yang bisa tasbih, hewan yang bisa tasbih, engkau menyimpang? Terbuat dari apa dirimu? Terus dibalikin, sesibuk apa sehingga kesibukanmu itu membuat engkau lalai dalam bertasbih?
Paham sampai sini? Ya, min nutfatin khalaqa faqaddara. Nah, di balik pemaknaan yang kedua ini yang belum kita gambarkan kemarin dan ini akan mengantarkan pada penekanan yang hari ini. Perhatikan kalimatnya. Ya, pemaknaan keduanya min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kenapa engkau begitu ingkar dan sibuk padahal kesibukanmu sekarang ini dari engkau lahir yang kecil, yang terhina, aku sudah berikan perawatan dan kenikmatan sampai engkau merasa mapan hingga saat ini. Dari mulai lahir. Maka dibuka dengan kalimat faqaddara. Aku rawat engkau sejak dalam kandungan, sejak tercipta dari pancaran spermatozoa dengan ovum itu Allah rawat. Turun Quran misalnya surah ke-22 ayat ke-5. Ya. Sampai Allah tetapkan kemudian wa nukiru fil arham. Aku tetapkan dalam rahim setelah proses-proses ini ditetapkan di rahim, dirawat. Kita enggak mikir bagaimana dapat makanannya. Ya. Ada ibu yang sedang hamil, anaknya mengkonfirmasi dengan ilham kepada ibundanya, "Ma, pengen warteg goreng nasi Tegal." Enggak ada. Tinggal ngambil aja. Ya kan? Enggak mikir makan, tidak mikir buang kotoran, oksigen dapat, nyaman. Tsummas sabila yassara sampai tiba-tiba lahiran. Ya. Bahasa gampangnya gini, aku rawat engkau dari enggak ada jadi ada. Ya, dari enggak mikir dapat apapun sampai sekarang kau matang. Dari semua yang aku berikan, oksigen gratis, makanan, kehidupan, ada orang tua merawat sampai engkau mapan sekarang. Kenapa dengan itu kemudian kau ingkar padaku? Nanti ada muamalah dengan orang tua, disindir lagi. Ya, orang tua aku titipkan merawat engkau, menyayangi engkau. Setelah engkau mapan, kau tinggalkan orang tua sementara aku perintahkan kau berbakti padanya. Itu pun sama, ingkar dalam muamalah. Tuh. Paham seperti ini? Awas ya, balik ke situ ya. Nah, maka dari sini kemudian kita teruskan dulu. Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara. Nah, kemarin kan kita bahas sampai sini kan bulan lalu. Masih ingat gak? Oke? Nah, sampai aku mudahkan jalan hidupmu dari mulai lahiran sampai engkau berkehidupan. Sesibuk apa kehidupanmu ini sampai membuat engkau lalai padaku? Nah, baru kita masuk kepada inti yang kita bahas sekarang. Tsumma amatahu fa akbara. Padahal sesibuk-sibuknya engkau wafat juga. Engkau pasti meninggal. Nah, materi sekarang adalah tentang nikmat dan wafat. Saya ulang ya, bahasa kitanya nih. Sesibuk-sibuknya engkau, yang dengan kesibukan itu kadang engkau berbuat lalai dari apa yang aku perintahkan itu, engkau mesti yakin bahwa engkau akan meninggal. Itu dulu. Jadi, sesibuk-sibuknya kita beraktivitas, kesibukan itu akan ditinggalkan. Puncaknya selesai. Tsumma amatahu fa aqbara. Kemudian engkau akan meninggal, bahkan segera dikuburkan. Fa di sini menunjukkan sesuatu yang cepat dilakukan. Makanya sunnah dalam Islam kalau tidak ada yang sangat urgen, ketika seorang meninggal, selesai kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, maka segera dikuburkan. Tapi dalam bahasa lainnya, dalam penekanan psikologinya, engkau itu sesibuk-sibuknya pasti meninggal, dan setelah meninggal akan segera dikubur. Jadi orang nggak sibuk lagi, segera kubur, dah selesai. Jadi kesibukan yang dikerjakan selama ini hilang sepersekian waktu saja. Berangkat gelap, pulang gelap, berakhir di kegelapan. Kita lihat. Sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun, meninggal sebentar aja dikubur, selesai. Fa'akbarah. Maka segera kemudian akan dikuburkan. Nah, kenapa dikuburkan dan kematian dalam Islam dilekatkan juga dengan nikmat? Kan pakai ataf tuh. Thumma pakai fa. Ke atasnya kan tafsir kedua tadi nikmat kan? Aku telah berikan nikmat kepadamu, aku rawat engkau dari tidak ada jadi ada. Dari terlahirkan, dirawat orang tua, gitu kan? Nikmat kan? Pertanyaannya, kenapa wafat itu, dikuburkan itu disandingkan dengan kenikmatan? Karena tidak ada proses di dalam menghormati manusia, bahkan saat meninggalnya diperlakukan dengan terhormat kecuali dalam Islam. Saking terhormatnya manusia, Allah sang pencipta memerintahkan dalam meninggal pun mesti ada kasih sayang Allah di dalamnya. Saya tanya pada Anda, di mana Anda bisa temukan tuntunan
saat seseorang meninggal itu masih dimandikan dengan cara yang lembut. Megangnya ditata. Hati-hati, jangan terlalu kencang, jangan melukai mayitnya. Dia sudah capek dengan kehilangan rohnya. Nekan ngeluarkan kotoran mesti lembut, ngangkatnya mesti baik. Temukan tuntunan di muka bumi ini yang menghormati sosok manusia bahkan saat meninggalnya. Kita tidak bicara hidupnya. Kalau hidup sudah ada tuntunan, jangan dicaci karena terhormat, jangan dilecehkan karena terhormat, disayang karena terhormat. Ini orang meninggal masih diperlakukan terhormat, masih nikmat. Ya, coba lihat, setelah dimandikan, dikafaninya pun diatur yang baik, ya kan? Setelah itu masih dihormati, disolatkan lagi, diangkat dengan zikir, diantarkan, ditata, dikuburnya pelan-pelan, ya kan? Ditarik lagi ke dalam bahasa Qur'annya, aku berikan kasih sepenuhnya kepadamu dari hidupmu sampai wafatmu. Wafat saja aku perhatikan, dan engkau merasa sibuk sampai lupa kepadaku. Kurang apa nikmatku diberikan padamu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tuh sampai sebegitunya gitu. Ya, tsumma amatahu fa akhbara. Engkau itu akan wafat, lu dikuburkan. Dalam kubur pun aku masih berikan cara-cara yang terbaik menghormatimu. Kenapa engkau lupa denganku? Itu sampai sayangnya Allah ke titik ini. Nah, jadi kalau ada orang merasa sibuk sampai lupa dengan Tuhan, maka ayat pertamanya, kamu meninggal loh, hati-hati. Dan semua kesibukan kamu akan tinggalkan. Makanya bahasanya sederhana, telah meninggal dunia, semua kesibukan dunia selesai. Selesai apapun itu. Fa'akbara, segera dikuburkan. Nah, dalam proses penguburan itu pun disandingkan dengan nikmat, ditanya balik, apa belum cukup aku berikan keterangan sampai saat ini? Betapa engkau pun keadaan begitu, masih dihormati juga. Coba Anda lihat, pelaku maksiat pun sepanjang dia muslim kan, masih diperlakukan terhormat kan? Dimandikan, dijaga, ya masuk, walaupun terhormatnya ada standarnya, ya, ada ukurannya. Mungkin yang mengantarkan sedikit, tapi standar ini tetap berlaku. Dan setelah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dari perilaku, konsekuensi dunianya. Jelas sampai sini? Nah, jadi apa yang disampaikan di ayat ini untuk memberikan penegasan, makanya kenapa saya sedikit ulang ke belakang, supaya ada rasa yang tersambung dengan kita pada ayat yang akan kita kaji saat ini. Ya. Tsumma amatahu fa'aqbara. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Dan nanti atas kehendak Allah dibangkitkan lagi kemudian manusia yang telah meninggal ini. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Nah, sekarang kita urai bagaimana mempersiapkan diri menjemput kenikmatan ini. Kemudian setelah itu mempersiapkan diri dari kenikmatan itu, dibawa kenikmatan ke tempat selanjutnya setelah kita meninggalkan dunia ini. Bersyukurnya sebagai muslim, keterangannya ada dalam Al-Quran. Dan janji Allah pasti benar, sehingga kita bisa siap-siap. Cari di kitab manapun, bahkan yang disucikan, ada nggak keterangan yang menerangkan tentang kehidupan alam kubur? Halo? Jelas? Baik. Nah, sekarang kita coba siapkan dulu, dan ini materi terakhir di pertemuan hari ini supaya kita bisa optimalkan. Bismillah. Dicatat dulu ayatnya. Satu, sebelum ke pembahasan ini, teruskan satu ayat dulu. Sebentar, nanti setelah itu kemudian dilanjutkan. Tsumma amatahu fa'aqbara, tsumma idza syaa'a ansyarah. Teruskan. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sampai sini dulu, pelan baik-baik, baru kita tuliskan ayatnya. Perhatikan baik-baik. Kalla, sekalipun jangan pernah engkau bersikap demikian. Yang tadi itu, sesibuk apa sih engkau sampai engkau lupa akan meninggal? Sesibuk apa sih engkau sampai lupa dengan perintah Allah? Sesibuk apa sih engkau sampai enggak sholat? Sesibuk apa sih engkau sampai saling merendahkan? Sesibuk apa sih engkau bahkan kesibukanmu menjadikan kau menggadaikan akidahmu? Kalla, jangan lakukan itu. Sekalipun jangan pernah terjadi seperti itu. Aku sudah berikan yang terbaik untuk hidupmu. Hidup engkau dihormati, wafat engkau diberikan kenikmatan. Kalla, jangan pernah lakukan seperti itu.
lamma yaqdi ma amarah. Bahkan engkau meninggal pun engkau belum tentu bisa menyelesaikan semua ketentuanku, semua perintahku. Nah ini mohon fokus ini ya. Ini paling penting dan mungkin jarang dibahas. Saya punya keyakinan di tafsir ini jarang dibahas. Perhatikan baik-baik. Ini hidup, kemudian wafat, meninggal. Dan ya, selama hidup kita punya tugas menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan. Nah, dua tugas itu secara singkatnya disebut dengan takwa namanya. Hidup itu tugasnya meningkatkan takwa. Karena itu kenapa setiap Jumat kita yang laki-laki diingatkan supaya dibawa pulang ke keluarga. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jamaah sekalian, kan jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan takwa kepada Allah dengan cara menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Nanti setiap ibadah pun kalau tidak di awal ujungnya takwa. Salat, dzalikal kitabul la hudal lil taqwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina la'allakum haji wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kurban kemarin, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Hidup muamalah, inna akramakum indallahi atqakum, semua takwa. Dan tugas takwa itu kita kerjakan selama hidup sampai wafat. Nah, Allah memberikan statement, kalla lamma yaqdi ma amara. Hei yang kau sibuk itu, selama kesibukanmu, boleh jadi engkau belum pernah menyelesaikan semua perintahku. Ya kan? Nah, apa makna terdalam ayat ini? Supaya kita paham untuk menyusun agenda takwa kita selama hidup sampai dengan meninggal. Ayo keluarkan perintah Allah dari dua yang besar tadi. Ini saja kita kerjakan sampai meninggal. Walaupun mungkin semuanya belum tentu pernah dikerjakan. Tapi minimal kita pulang itu dihitung dengan ikhtiarnya, ada kesungguhan mengerjakan itu. Ya. Nah, dua inilah yang kita turunkan. Satu, kerjakan perintah. Dua, jauhi larangan. Nih. Apa yang dikerjakan, apa yang dijauhi? Ini, tiga ini nih, Bu, Pak. Tiga ini saja. Akidah, jangan musyrik. Agak sampai meninggal. Jangan murtad, ya agak sampai kita bisa mengucapkan di ujung akhir hidup kita la ilaha illallah. Man qala fi akhir hayatihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, terjamin surga dia. Masuk surga. Tapi itu menjaga itu dengan apa? Dengan ibadah dan dengan muamalah, itu hubungannya. Jadi kalaupun Bapak Ibu latihan dari sekarang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak pernah ibadah, enggak pernah salat, enggak pernah baca Quran. Hobinya cuma dengar nyanyi ini itu macam-macam, pesta. La enggak nyambung. Karena setan datang dengan kebiasaan nanti. Ya, kebiasaan joget-joget. Nah, sakaratul mautnya joget. Ya, kebiasaan mabuk. Kebiasaan mencela. Itu setan datang dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya yang enggak disenangi setan enggak hadir. Walaupun berusaha dia, tapi malaikat menjadi tameng. Biasa sholat, Masya Allah, dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, meninggal. Masya Allah. Mau meninggal dalam sujud tuh? Nanti bentar lagi zuhur ya. Kalau pas ajal tuh, kalau tiba ajalnya. Nah, ini yang kita keluarkan dulu, kembalikan dulu ke sana. Satu, akidah jaga ya, hati-hati. Kenapa? Karena nanti akan tiba masanya menjaga akidah itu tidak mudah. Hati-hati, menjaga akidah tidak mudah. Ya, memang dulu tuh kelihatan sekali hitam putih, sekarang bisa abu-abu. Ada paham-paham yang tidak jelas. Ya, hati-hati ya, ini yang pakai seragam-seragam, kadang di bawah study tour, tiba-tiba dapat pengajian, bahasanya pengajian, isinya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda.
dibawa masuk ke tempat ibadah orang lain terus meninggal di situ, gimana kira-kira? Itu dibawa dulu. Ya, tapi kita sangat elegan karena kita satu-satunya yang punya kaidah lakum dinukum. Ya, hormati keyakinan orang lain. Jangan ganggu keyakinan orang lain. Tunjukkan nilai Islam yang baik, tapi jaga keyakinan kita, jangan dicampur-campur. Dalam saat yang sama, hormati keyakinan orang lain, tidak perlu mencela. Orang punya keyakinan, kita hormati. Cara menghormatinya adalah satu, jaga keyakinan kita. Kedua, tidak perlu dicampur-campur. Paham? Baik, satu ini tentang akidah. Jaga, perintah Allah jelas. Perintah Allah apa? Jelas. Dan ini yang paling dasar. Maaf ya, kalau ada orang kelihatan sholat ibadahnya, kelihatan haji hampir tiap tahun, kelihatan umrohnya hampir tiap bulan, tapi di sininya masalah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzalika liman yasha. 2 kali di surat An-Nisa saya ditegaskan. Sungguh tegaskan pada hatimu, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik bagi hambanya yang mengerjakan itu sampai wafat tidak tobat. Awas, jangan putus sampai di situ. Artinya apa? Kalau ada orang pernah syirik tapi kemudian dia tobat, tobatnya diterima kalau dia nasuha. Tapi kalau dia syirik atau bahkan murtad kemudian meninggal dalam kesyirikan dan kemurtadannya, belum tobat, maka itu yang tidak terampuni. Jelas? Karena itu kalau ada orang berbuat demikian, doakan. Dakwahi dengan doa dulu supaya semua orang mendapatkan haknya jadi baik. Ya, jangan cepat menghukumi dulu ya, tapi kita doakan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan kalau Allah berkehendak selain itu bisa diampuni. Artinya apa? Sampai ke akhirat pun masih peluang dapat syafaat. Ada orang pernah berbuat dosa misalnya, dosa-dosa besar. Ya, maaf, membunuh, berzina, macam-macam dan sebagainya. Tapi dia beriman. Dia dihukum dulu. Dia bertobat, benar-benar tobatnya sesuai ketentuan, diampuni di dunia, tidak disoal di akhirat. Dia bertobat tidak maksimal, dihitung amal solehnya, ditimbang dengan amal salahnya. Karena tinggi amal salahnya, dihukum dulu, diberikan hukuman, Allah adil. Hukum dulu. Setelah selesai kadar hukumannya, karena ada masih imannya, dibawa dengan imannya, dimasukkan ke dalam surga. Tapi supaya orang tidak berpikir begini, ntar juga ke surga, yang penting beriman, kan? Maka diturunkanlah ayat-ayat neraka yang dahsyat. Nih, yang kamu pandang bahwa nggak apa-apa, paling sehari 2 hari ke neraka, ya kan? Turun ayat. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. An-Nisa ayat 56. Orang-orang yang sengaja menyimpulkan ingkar kepadaku, sengaja, paling karena ada iman ke neraka paling sebentar lah, habis itu ke surga gitu kan. Nah, orang-orang yang punya kesimpulan seperti itu, saufan nuslihim nara, aku perintahkan pada malaikat nanti untuk merendahkannya di hari kiamat, tarik ubun-ubunnya, rendahkan dia begini. Kemudian celupkan, nusli itu celupkan, dicelupkan ke neraka. Ibu pernah bikin teh celup? Begini kan? Nah, nanti caranya gini, celupkan, angkat lagi, celupkan, angkat lagi. Kullama najijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap diangkat, dibalikin lagi sampai kulit-kulitnya, sampai indera perasanya sempurna lagi. Ini gambaran begini, kalau ada yang dicambuk, kan kena kulit kan indera perasa ya, sakit kan? Tapi cambukan kedua, ketiga, setelah terkelupas, terbiasa, agak berkurang kan sakitnya? Nah ini, masukin neraka, angkat, dikembalikan lagi kulitnya, supaya terasa lagi seperti yang pertama. Nah, sekali celup berapa? 1 harinya kan 1000 tahun. Artinya, 1 detiknya kurang lebih 48 hari. Jadi kalau ada yang dicelupin sedetik aja, itu rasanya sama dengan 48 hari di situ. Masih mau? Tuh yang bikin-bikin AI kemarin tuh, wisata ke neraka, makan tuh neraka. Nah itu akidah. Nah ini masalahnya apa? Kalau persoalannya bukan akidah, masih ada peluang walaupun tidak dianggap ringan. Tapi kalau akidah selesai, khalidina fiha. Ya. 2 naik ke atas muamalah. Muamalah itu nanti ada masuk nifak, hati-hati. Nifak nanti disambungkan dengan kufur. Di An-Nisa ayat 140, paling kiri sebelah bawah tuh di pojok. Ya.
Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jahannam. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, ketentuan dalam ajaran Nabi. Kalau Anda mendengar ada pengajian, ada yang ngajar, di situ kemudian mengingkari ayat-ayat Allah, mempelesetkan ayat-ayat. Ayat salat dianggap mainan, ayat hijab dianggap mainan. Ya, salat itu kan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, enggak perlu salat lagi. Kasih tahu fulan meninggalkan salat itu termasuk perbuatan mungkar. Artinya kalau Anda tidak salat, Anda masih mengerjakan yang mungkar. Nah, ditemukan enggak yang begitu? Temukan. Nah, kalau menemukan yang seperti itu atau wayustahza'u biha, ngelok-ngelok. Yang satu mengingkari, satu ngolok-ngolok. Yang menarik apa? Ternyata yang berbicara yang mengaku muslim. Kalau yang dia belum Islam, belum kenal Islam, belum tahu Quran, dalam tanda petik ya, dia bicara karena tidak tahu. Tapi ketika orang mengatakan dia muslim, dan dalam statementnya dia menyoal agamanya, mengolok-olok tuntunan agamanya, bahkan mengingkari ketentuan ayat Qur'annya, maka digolongkanlah oleh Allah pada golongan orang munafik dalam bermuamalah, dan orang ini yang dijerumuskan ke neraka duluan dibandingkan dengan orang ingkar. Innallaha jami'ul munafikin. Munafiknya dulu diambil. Jelas di sini? Oke, hati-hati ya. Baik, teruskan. Nah, sekarang kita bikin kurikulum. Izin ibu, bapak, ibadah ini supaya jaga sampai meninggal. Yang pokok keluarkan dulu. Apa ibadah yang pokok? Ini digabungkan dengan ini. Nomor satu, gabungkan dengan 3. Keluarnya rukun Islam. Akidah 1, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Jaga sampai meninggal. 1 ini. Saya kalau akidah itu tegas ya, mohon maaf ya. 2, untuk menjaga akidah itu supaya terjaga, maka dijaganya lewat ibadah. Makanya syahadat dijaga lewat sholat. Setiap sholat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam tahiyat, takbir dibuka dengan apa? Allahu Akbar, ya kan? Nah, kalimat Allah. Maka, kenapa diperintahkan sholat? Salah satunya menjaga akidah. Paham? Baik ya, melatih iman. Maka lihat, keluarkan yang pokok. Buat menunya di sini. 1, perintah takwa selama hidup berarti sholat, jangan tinggal. Sholat. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya, sekali-kali jangan pernah kesibukanmu membuat engkau lalai atas perintah Allah. Karena semua perintah Allah belum tentu engkau telah tunaikan, sementara semua nikmat yang kau butuhkan aku telah berikan. Lihat perbandingannya. Aku telah berikan semua nikmat yang engkau butuhkan, sementara engkau belum mengerjakan semua perintah yang telah aku sampaikan. Dan walaupun sedikit, aku masih terima. Yang tidak sebanding dengan nikmat yang telah aku berikan. Allah ngasih 100% nikmatnya pada kita. Kita ibadah masih 60%. Nggak sebanding dengan nikmat. Ini pun masih Allah terima. Makanya disebut asyakur, yang menerima walaupun kadarnya hanya sedikit. Nah, karena itu jangan simpulkan bahwa amal kita itu sudah maksimal mengantarkan ke surga. Belum tentu. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak cukup ini dapat surga. Rahmat itulah yang kemudian menyempurnakan amal usaha kita yang kita kerjakan ikhlas karena Allah. Maka apa yang perlu dikeluarkan dari sini? Semua jenis sholat Bapak Ibu coba keluarkan menunya. Yang fardu 5 waktu tuliskan. Kemudian buat menunya dalam setiap bulan keluarkan. Bulan ini jam berapa subuh, jam berapa zuhur, asar, maghrib, isya. Punya waktu catatan sholat. Nanti dalilnya Quran surah 4 ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahasa terjemahan bebasnya, orang beriman itu dia tahu waktu salat. Standar. Jelas? Oke. Kemudian tambahkan dengan yang sunnahnya. Minimal selama hidup pernah mengerjakan sekali. Ya, yang belum pernah salat duha minimal selama hidup sekali duha. Ya? Yang belum mengerjakan tahajud minimal nanti malam. Ya? Salat tahajud minimal pernah sekali. Jadi nanti kalau dihisab, bukunya dibuka, kitabnya dibuka, kita bisa rasa bahagia. Alhamdulillah. Ya Allah, kita kan enak dialognya. Ya Allah, engkau perintahkan sholat, aku sholat. Dibuka filenya, benar nggak sholat? Terus dicek, sholatnya pencitraan apa bukan? Hah?
Ya kan? Nanti dibuka tuh, lihat. Nah, nanti yang kurang-kurang, oh ini yang fardunya yang subuh ini nggak niat betul subuhan. Tapi narik perhatian orang, gitu kan? Oh, nggak niat betul subuhan karena di subuh itu ada tambahan nasi subuh. Ya kan? Jadi target kesananya yang ditarget tuh nasinya gitu, kan? Snacknya, maka misalnya 30%, nasinya 70%. Ini keluarkan, bikin menu ya, menu sholat. Setelah itu apa lagi perintah Allah? Setelah sholat apa? Zakat kan? Nah, coba lihat, selama hidup pernah zakat gak? Gini, jangan simpulkan dulu begini, zakat untuk orang kaya. Jangan simpulkan begitu dulu. Karena perintah Qur'annya, berusaha kita selama hidup bisa zakat. Usaha. Jadi yang dilihat nanti usahanya. Kalaupun gak sampai selama hidup untuk berzakat, minimal kita pernah berusaha selama hidup untuk bisa zakat. Paham gak? Wa aqimus sholata wa atuz. Ya, dirikan sholat kan setara, wawunya ma'iyah kan? Engkau menunaikan sholat seperti engkau semangat sholat itu, berusahalah dapat sesuatu untuk zakat. Kalau belum sampai, turun infak. Ya, untuk zakat 85 gram emas misalnya dikalikan sekarang berapa? Hampir 2 juta ya. Wah, itu 170 jutaan. Saya belum dapat nih segini, tapi saya punya 700 ribu. Saya mau latihan infak 100 ribu. Saya mau latihan infak 1000. Keluarkan ayat-ayat infak. Nah, yang jarang dibahas ini, ibu, bapak, kalau anda mau infak, mana yang ditunjukkan oleh Quran? Ada nggak dalam Quran tabel infak? Keluarkan tabelnya. Contoh, infak prioritas 1 keluarga. Dalilnya Quran surat 4 ayat 34. Maaf ya, ini ada perhatian kita ke Palestina misalnya. Bagus, alhamdulillah, kan? Tapi juga proporsional. Jangan sampai anda punya uang untuk nafkah keluarga, anda berikan misalnya untuk keluar, dan keluarga anda nggak makan. Ini secara fikih masalah. Secara fikih apa? Masalah. Karena nanti ada urutan, ketika nggak bisa dengan harta, minimal anda dengan doa. Dalam tahajud anda mohon. Nanti anda berusaha lagi. Jadi yang pertama kita tempatkan itu keluarga dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi yang pertama kali kebutuhan dasar infaknya keluarga dulu. Dan jangan dikira ketika anda berikan, maaf ya, uang kepada istri, kepada anak, uang jajan, itu nggak ada pahalanya. Itu ada pahalanya. Nanti filenya akan dibuka. Ya, dan kemana itu dialokasikan? Itu akan dilihat. Nanti setelah itu turun yang kedua, Al-Baqarah ayat 215, 5 golongan. Jadi kalau belum bisa zakat, saya uangnya nggak pas buat zakat, anda keluarkan infak untuk menaati Allah selama hidup. Jadi ketika filenya dibuka, apa yang pernah kamu lakukan dengan perintahku? Ya Allah, aku memang belum bisa zakat seperti apa yang telah engkau ketahui dengan sempurna, tapi aku berusaha untuk infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad, bagaimana cara infak? Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak cari yang paling bagus, enggak harus uang. Enggak ada uang, makan bareng-bareng, bagi tetangga walaupun sedikit. Yang penting menaati Allah dan Rasul. Jelas? Ya? Ada uang bikin anggaran walaupun sehari 1000, jangan lihat nilainya. Saya ingin mematuhi Allah, terserah, saya enggak lihat pandangan manusia. Saya pengen mematuhi Allah. Lil walidain, satu orang tua. Ini yang hebat-hebat, yang punya mobil, yang macam-macam, lihat ayah ibunya tuh. Ayah saya sudah meninggal, beramal apa untuk cahaya bagi ayah anda di alam kuburnya? Paham? Wal akrabin, kerabat terdekat. Ada 2, jalur keluarga dengan tetangga. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, orang yang kesulitan perjalanan. 5. Baik. Sudah. Baru setelah itu jauh, Al-Baqarah 261. Ya, perhatikan kalimatnya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Baru infak jauh, Bu, Pak. Diurut. Nah, ini maksud saya begini, bukan jadi informasi. Bapak Ibu bikin tabel. Ini saya kasih PR ya. Bulan depan bikin tabel begini.
Sholat. Menu sholat. Apa saja jenisnya? 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Bapak Ibu bikin, nanti saya coba bikin juga. Di sini bikin checklist selama hidup sudah atau belum, checklist atau belum begini. Ya. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, tulis di sini. Sesibuk apa saya belum pernah menunaikan ini? Kalau belum nyampe ke hati, tulis, Adi, kamu akan meninggal. Nih. Ya. Kalau belum juga, Adi ditanya nanti sama Allah, kamu sudah sholat ini apa belum? Ya. Ini zakat plus infak. Terus 4 apa setelah itu? Keluarkan menu puasa ya, selain Ramadan apa saja. Ya, ini di bulan apa sekarang? Al-Muharram. Nanti tanggal 10 ada juga ya, Asyura. Dari 9-nya bisa. Kalau nanti nggak sempat 9-nya 10-nya. Nanti 11-nya bisa puasa juga. Ya, puasa sunnah Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Ya minimal selama hidup pernah sekali lah. Ya, supaya ngisi file. Filenya keisi kan daripada enggak kan? Ya, kan kalau di absen malaikat ada semua. Ya. Nah, terakhir haji umrah. Nah, sering diterjemahkan gini, bagi yang mampu. Saya suka menerjemahkan berusaha untuk mampu haji dan usahanya itu yang dilihat. Nabung, bukan ngutang. Nabung aja. Nabung aja. Ya, kemarin saya rekomendasikan kalau bisa dana talangan hapus aja itu. Apa mendingan nabung, hapus aja udah. Itu yang bikin antrian panjang. Nabung aja, nanti begitu pas sesuai biaya berangkat. Belum pas tabungan masih ada. Itu akan dilihat, dinilai, malaikat catat itu. Jadi walaupun belum menunaikan haji, usahanya tercatat. Boleh jadi usaha itulah yang menjadikan mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran. Nah, ini tugas kita cuma itu saja. Nanti yang dilarang apa? Ini ibadah. Oh, sholat larangannya jangan riya. Perintahnya tunaikan dengan khusyuk. Apa itu riya? Belajar bab ilmu riya dalam sholat. Pelajari supaya terhindar dari riya. Demikian dengan zakat, demikian dengan infak sampai ke haji dan umrah. Pelajari perintahnya, pelajari larangannya sehingga ibadah ditunaikan sesuai dengan ilmu dan hukumnya. Nah, ini yang seharusnya jadi materi-materi pengajian. Yang DKM di sini, coba susun materi sesuai kebutuhan hidup kita saja apa. Itu yang dipelajari, nggak usah jauh-jauh. Ya, oh ini bahas perang ini, perang itu, ini nanti dulu lah itu. Ya, kalau kita bukan di bidangnya, ini dulu, yang lain kita bawa dengan doa. Paham? Baik, ini yang kita kerjakan dulu. Setelah itu masuk bab ke sini, muamalah. Saya tutup. Muamalah tuh gini aja Bu, Pak, kita sharing kunci cepatnya ya. Ini aja nih. Perhatikan telunjuk saya. Ya. Ini jadi 5. Dari sini. Ini apa? Peci. Kepala. Kepala sampai ujung kaki. Kalau ini sudah benar, selamat muamalahnya. Di sini ada mata. Keluarkan ayat dan hadis petunjuk tentang mata. Belajar target sepekan untuk mengamalkan ayat dan hadis ini. Apa saja fungsi mata, bagaimana cara memandang. Keluarkan ayatnya. Pekan berikutnya, telinga. Bagaimana cara mendengar. Keluarkan ayat-ayat telinga, hadis tentang telinga. Pekan berikutnya, lisan. Sampai selesai ke ujung kaki. Sampai jadi hamba yang seutuhnya. Kalau ini bisa dikerjakan, muamalah jenis apapun itu insya Allah akan sukses. Sebagai suami, istri di rumah insya Allah akan sukses. Dibawa keluar dengan tetangga insya Allah akan selamat. Karena apa? Dia tahu fungsi mengerjakan seluruh bagian tubuhnya. Dalam situasi apapun. Tinggal nanti ditempatkan di mana, belajar babnya. Misal, nanti ini kalau sudah bagus, pilih satu di antara 4. Mau hidup dengan kedudukan, jabatan. Yang birokrat, diplomat kan ngejar jabatan tuh, karir ke atas, kan? Nanti setelah itu belajar bagaimana menempatkan fungsi ini di fungsi kedudukan. Nanti keluarkan ayatnya tentang kedudukan. Kalau jadi pimpinan mesti bagaimana, hadisnya bagaimana, profil sahabatnya seperti apa. 2, harta. Yang dagang, yang bisnis, yang jualan,
Ya, bagaimana menggunakan tangan dengan benar di bidang tijarah. 3, ilmu. Yang ingin jadi ustadz, kiai, mufasir, insinyur, macam-macam. Bagaimana nanti tubuh kita mengeksekusi ilmu yang ada dalam diri kita. Bicaranya bagus, tapi yang keluar adalah hal-hal yang tidak baik isinya. Retorikanya bagus. Di Quran tuh ada ayat begini. Ada ayat mengatakan, ada orang kalau bicara itu begitu indah kalimatnya, tapi di dalamnya ada racun yang sangat berbisa. Ya. Bu, madu isinya racun. Coba ibu pilih, mau di madu apa di racun? Maaf ya, bercanda aja. Bercanda. Itu ada di Al-Baqarah ayat ke 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Anda akan dapati beberapa orang di muka bumi ini pandai beretorika. Kalimatnya indah, bagus, bahkan bawa-bawa nama Allah. Tapi Anda akan mendapatkan isinya sebetulnya menjauhkan Anda dari Allah, merusak kehidupan. Hati-hati. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhatul 'izzah. Kalau diingatkan, sombongnya keluar. Saya ini dokter, saya ini profesor. Tapi kemanapun dia beraktivitas itu membawa masalah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kemana aja membawa kerusakan. Dengan kalimatnya bagus, tapi ternyata di dalamnya ada kerusakan. Hati-hati ya. Nah, jadi secara singkatnya, kalla lamma yaqdi ma amarah ini keluarkan supaya kita bisa sempurna menghadap Allah sesuai kemampuan kita dalam sebaik yang bisa kita lakukan. Jelas kalimatnya? Kalau ini tidak bisa dikerjakan, tetap kufur, nanti di akhirat sebelum dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama jin pembangkang, itu dicela oleh Allah, disamakan bahkan lebih dibandingkan dengan hewan ternak. Maka turunlah Quran surat 7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya, hati-hati. Aku telah berikan engkau pikiran tidak dipakai, mata tidak digunakan, telinga tidak difungsikan. Kenapa engkau seperti binatang, bahkan lebih dibandingkan binatang? Maka silahkan nikmati neraka jahanam yang telah aku siapkan untuk orang-orang seperti kalian. Itu ancaman yang dari awal kita antisipasi. Saya kira itu materi yang kita bahas di pertemuan hari ini. Saya berikan bonus mungkin 10 menit saja untuk menjawab beberapa yang ditanyakan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai Ustaz dan keluarga. Semoga Allah memberikan yang lebih baik kepada Anda. Izin bertanya Ustaz, silakan. Bagaimana cara membedakan ibadah yang kita lakukan riya atau bukan? Kadang saya merasa ragu untuk sedekah atau membantu orang di jalan karena khawatir riya. Namun saya juga pernah dengar bahwa bisa jadi keraguan itu merupakan tipu daya syaitan. Mohon pencerahan Ustaz. Saya juga izin menyampaikan salam dari kedua orang tua. Baik, semoga orang tua Anda diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Sulawesi Selatan. Gini, riya itu pekerjaan hati. Jelas ya? Seperti ikhlas pun amalan hati. Karena itu, mohon maaf, orang-orang yang ingin berbuat baik dengan contoh sedekah ini, bagaimana bisa membedakan antara riya dengan tahadus bin nikmah misalnya? Maka yang pertama dia lakukan adalah coba dengarkan bisikan hatinya. Kalau bisikan hatinya itu mengarah kepada pamer, ingin diketahui apa yang telah ia coba berikan, maka itu cenderung mendekat kepada apa? Riya. Ya, ingin dilihat orang supaya orang tahu dengan motivasi bahwa dia telah memberi sesuatu. Ya. Bedanya apa dengan ikhlas? Dia tampakkan, ayatnya ada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada nikmat-nikmat yang kau silahkan bincangkan untuk motivasi orang. Ya, ada juga alaniyah. Jadi Allah memberikan in tubdus shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha fa huwa khairul lakum. Kalau engkau tampakkan sedekahmu, bagus kata Allah, tapi jaga riyakmu. Kalau engkau bisa pendam itu dengan engkau samarkan, itu mungkin akan jadi lebih baik.
Maksud ayat ini salah satunya adalah kalau dengan Anda beramal terbuka terang-terangan khawatir dengan riya, maka sembunyikanlah, itu lebih baik. Jelas? Ya, salah satu pemaknaannya. Tapi kalau Anda bisa menjaga dari riya dan berpotensi memotivasi orang lain, silahkan. Contoh, saya mau cerita gini misalnya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, anugerah yang Allah titipkan misalnya kepada kami untuk bisa menyampaikan Quran dengan posisinya, dengan ayatnya, dengan ini, itu kan informasi. Tapi bagaimana mencegah kemudian dari riya? Sebetulnya itu nikmat biasa yang semua orang bisa mendapatinya. Bukan satu keistimewaan, asal kita mau berusaha dengan niat yang benar untuk mendekati Allah. Nah itu wa amma bi ni'mati rabbika. Paham? Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin berikan titipan ke masjid, ya, Pak, mau diumumkan bisa tidak? Boleh saja, tapi dekatkannya dengan Allah, nggak perlu nyebut nama saya. Ya, ada hamba Allah menyumbang dari bangunan 100 juta diperlukan 80 juta dari beliau. Semoga Allah ridhoi dan sebagainya. Nah, untuk motivasi jamaah. Jelas sampai sini? Nah, tapi kalau misalnya Pak, tolong disebutkan, tapi mohon izin Pak ya, kalau bisa tuh sebelum Jumat disampaikan detailnya. Saya dokter sekian, rumah sekian, ya silahkan Pak. Nah itu dekat kepada apa yang disampaikan. Jadi gitu ya. Kalau ada kira-kira ada motivasi gangguannya, segera beralih kepada mode silent. Itu lebih baik buat kita, ya. Jadi samarkan, ya, samarkan namanya, kemudian diarahkan kepada kepentingan untuk mencari ridha Allah. Yang terakhir resiko timbang. Kalau masih mau dipaksakan, nanti nggak ada nilainya. Dan disamakan dengan orang perbuatan yang belum berakidah, seakan-akan nggak kenal tuntunan dalam Islam. Hilang amalnya, tidak berbekas, dan kata Allah nggak akan beri petunjuk pada sifat yang seperti ini. Sama aja orang belum kenal Islam. Itu ada di Quran surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Disamakan dengan orang yang belum kenal Islam. Orang yang sengaja beramal dengan riya seperti orang nyimpan tanah di batu licin, kemudian keluarlah air bah yang sangat besar, hilanglah kemudian tanah itu tersapu dan tidak ada bekas apapun kecuali terkena air bahnya itu. Dia nggak dapat apapun, kena banjir, hilang. Nah, maka ditanya balik, kamu kok kayak belum ngerti agama aja? Kan aku sudah ajarkan, jangan pamer. Kalau pamer hasilnya seperti ini. Itu kurang lebih gitu ya. Yang terakhir, gini teman-teman, saya mohon izin, mohon maaf, kami atur waktu-waktu itu untuk mengaji. Kadang kalau sudah kembali ada giat-giat tertentu, kalau terkait dengan waktu-waktu teman-teman silaturahim dan sebagainya atau ada hal yang lain, dikoordinasikan nanti dengan di bagian kesekretariatan ya, di penjadwalan sehingga bisa mendapatkan waktu yang baik. Tapi kalau sudah mengaji kemudian sampai ke rumah, jangan dipaksakan karena saya sudah bagi waktunya betul. Ada waktu di kantor, ada waktu mengajar, waktu di rumah. Kalau di rumah itu artinya memang sudah disiapkan untuk ke rumah. Jadi sudah menjadi haknya yang di rumah. Anda bisa bayangkan nggak, 24 jam saya 2 jam di rumah, 22 jamnya di luar. Jadi kalau Anda ambil lagi setengah jam, hilang hak anak dan istri yang ada di rumah gitu ya. Jadi kalau sudah di rumah biasanya belum bisa diganggu ya. Tapi kalau misalnya ada jadwal-jadwal tertentu yang bisa datang, ada yang ingin dikonsultasikan yang khusus sifatnya, silahkan nanti hubungi di kesekretariatan di akhir center. Nanti ada jadwal-jadwal tertentu yang insya Allah tidak saya bedakan. Apakah dengan pejabat diterima, yang bukan pejabat tidak? Ya, tuh, alhamdulillah, alhamdulillah, tidak. Dan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Termasuk talim juga begitu. Enggak semua kadang. Ya termasuk siapapun. Kalau even presiden pun minta, saya tidak bisa. Menteri minta, saya nggak bisa. Ya, kami mendampingi dan jangan keliru ya. Ya, apa yang dibutuhkan, tugas ulama itu mendampingi setiap orang supaya mendapat haknya menjadi baik. Siapapun itu, siapapun, mau orang yang ada di lapas, dimanapun, sepanjang dia masih memiliki haknya, kita wajib berikan. Dan menjadi kewajiban kita menyampaikan. Jadi kalau saya diundang, saya datang. Dan tidak masuk kepada unsur-unsur politik atau di pemerintahan, tidak, saya tidak masuk di situ. Hanya ketika diminta pendapat kita berikan. Ya,
Kemudian kegiatan-kegiatan juga tidak, saya tidak pernah buat proposal apa tidak. Gerina itu kita swadaya pribadi. Kami dengan teman-teman tidak minta dana sedikit pun, nggak bikin proposal, nggak bikin apa. Saya hanya ingin tunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu kalau dipraktekkan hasilnya begini, ada berkahnya. 10 tahun saya mengajar teori, sisanya saya ingin gunakan untuk praktek. Jadi ayat pertanian kita keluarkan, bikin ini. Ayat ini kita keluarkan, bikin ini, kan? Nanti ada di dunia olahraga kita masuk terangkan. Jadi yang main pingpong kemarin, alhamdulillah bukan pingpongnya. Anda lihat atletnya enggak? Dari sana pakai legging, dibuka dengan bismillah, yang tidak kenal Islam kenal Allah gitu. Apakah minta? Tidak. Alhamdulillah kita bisa maksimalkan dengan baik. Ya. Semoga Allah ridhai, itu saja insyaallah. Ini sudah yang terakhir ya. Kalau nulis jangan panjang-panjang ya. Namanya curhat. Kalau curhat di Mama Dede itu. Kak saya lihat itunya ya. Mau curhat mah gitu kan. Kalau saya mau tanya aja ya. Nanti mana admin bikin edisi ini aja, tanya Uah ya. Ya. Afwan Ustadz, saya izin bertanya. Ustadz, saya pernah baca Al-Quran. Alhamdulillah. Nanti bisa masuk filenya satu itu. Pernah baca. Ada beberapa kisah yang diulang di beberapa surat, seperti kisah Nabi Musa melempar tongkat atau Nabi Adam saat iblis enggan sujud. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah pengulangan kisah ini memiliki makna atau pesan? Begini, tidak ada pengulangan dalam Quran. Awas ya. Saya ulangi, tidak ada pengulangan dalam Kalau ada pengulangan artinya sia-sia, dan tidak ada firman Allah yang sia-sia. Dalam kaidah ilmu tafsir disebut dengan taksis lima'nan jadid. Kalau ada kalimat yang seperti mirip, kalimat itu kelihatannya diulang karena seperti mirip, padahal itu berbicara tentang makna yang baru yang melengkapi makna sebelumnya dan beda dengan yang sebelumnya. Ya. Misal saya ambil contoh begini. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Disebutkan 2 kali di satu surah. Di Al-Baqarah, ada yang tahu ayat berapa? 147. Yang kedua 122. 2 kali kalimatnya sama persis, tidak ada bedanya. Nah, yang 47 itu beda dengan 122. Maknanya nggak sama, sekalipun kalimatnya dibaca serupa. Misal, yang ayat 47 itu ingin memberikan sebuah kesan bagaimana kalangan Bani Israel itu diminta oleh Allah untuk meningkatkan syukur maksimal kepada Allah dari nikmat Allah yang telah mengeluarkan mereka dari penderitaan. Ya, yang selama waktu yang cukup durasi yang panjang itu tersiksa dengan keadaan siksaan Fir'aun, bukan hanya Fir'aunnya, dengan koleganya semua. Karena itu setelah kalimat itu muncul kalimat di ayat 49-nya ayatnya, wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Jadi kalimat syukur itu diminta untuk syukur dan diminta diberikan kelebihan supaya mereka sadar, itu adalah kalimat yang meminta mereka mensyukuri nikmat setelah dibebaskan dari kesulitan yang mendera selama durasi yang cukup panjang. Baru lahir kalau laki-laki dibunuh, kalau perempuan hidup dan seterusnya, itu menderitanya luar biasa. Ketika dibebaskan dari itu semua, maka diminta untuk apa? Bersyukur. Sementara yang ayat 122 yang mengantarkan pada setelahnya adalah kalimat yang Allah keluarkan untuk bisa memberikan pengingat kepada kalangan Bani Israel setelah keluar dari siksaan Fir'aun itu, mereka mendapatkan kenikmatan baru. Ada nabi-nabi, ada kenikmatan manna wa salwa, ada kenikmatan mendapat kerajaan di era Nabi Daud, era Nabi Sulaiman, kemudian dijanjikan akan ada nabi terakhir penutup, Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka diberi cirinya. Itu orang Yahudi itu dapat cirinya. Nanti viral disebutkan ketika masuk juz 2 itu, jelas Allah sampaikan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaqtumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. 146 Al-Baqarah 146. Sampai detil. Ini mereka itu saking taunya ciri Nabi Muhammad sampai bisa mengetahui Nabi Muhammad lebih daripada anaknya sendiri. Bapak ibu yang bawa anak bisa ketukar enggak dengan anak orang lain? Mas bawa anak kan?
Gak mungkin pulang gandeng anak orang kan? Karena tahu tandanya. Orang Yahudi itu tahu tanda Nabi Muhammad melebihi kenal terhadap anaknya sendiri. Maka turunlah kemudian perintah dari Allah untuk mensyukuri semua nikmat pasca dikejar Fir'aun itu. Ada periode pergantian nabi-nabi sampai dikenalkan nanti ke Nabi Muhammad yang membawa risalah seperti kakek moyang mereka Ibrahim. Walaupun lahirnya nanti dari keturunannya Ismail, tapi sebapak dengan kamu di Ibrahim, tandanya begini. Aku berikan tanda kepadamu sebelum nabinya datang, bersyukurlah dengan itu. Itu bedanya. Jadi kalaupun kelihatan bacaannya seperti sama, tapi bukan pengulangan, tapi taksis sebagai dasar lima'nan jadid untuk menyampaikan makna yang baru. Nanti yang lebih dahsyat itu nanti di Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berapa kali disebutkan, bukan berapa kali diulang. Karena yang pertama beda dengan yang kedua, yang ketiga beda dengan yang kedua dan pertama, yang keempat beda dengan yang ketiga, kedua dan pertama. Demikian sampai ujungnya. Dan itu hanya ditemukan dalam Al-Quran. Anda baru bisa paham ini kalau mengaji dengan ilmunya, baru Anda bisa temukan. Kenapa anni bukan inni? Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kenapa bukan inni? Apa bedanya? Kalau inni dia abadi. Kalau anni itu dulu. Dulu Yahudi pernah diberikan kelebihan dibanding yang lain. Dari nabinya, dari kenyamanannya, dari kenikmatannya, dari akalnya, dulu. Sekarang dibuat standar oleh Allah. Jadi kalau mereka pintar bukan karena Yahudinya. Karena apa? Karena tekanannya, karena mau usahanya, karena tertekan keluar kemudian effortnya maksimal. Makanya butuh tekanan itu. Hidup itu butuh tekanan. Tekanan itulah ujian. Makanya berbahagialah ketika diuji, karena Allah ingin mengeluarkan potensi terbaik kita. Sebab kalau nggak ada ujian, itu yang terbaik nggak keluar. Anda gimana taunya lulus kalau nggak diuji? Gimana taunya punya ilmu kalau nggak diuji? Gimana taunya ibu sabar kalau tidak ada masalah? Bagaimana taunya sukses kalau tidak ada pekerjaan yang dilakukan? Gimana bisa gajian tanpa kerja? Gimana bisa menikmati pekerjaan kalau nggak dilakukan? Gimana bisa taunya nikmat tidur kalau nggak ngantuk? Harus diuji kan? Ibu senang berlian? Senang berlian nggak? Berlian itu, berlian ibu senangi bisa ibu gunakan kalau dia telah lolos dari tekanan sebesar 3.500 derajat. Titik lelehnya. Titik maksimalnya untuk jadi berlian 4.100 derajat kurang lebih. Baru ditekan jadi berlian. Jadi kalau ibu ingin tampil seperti berlian, tidak siap menghadapi tekanan. Saya nggak teruskan lah. Ini berbahagialah kalau sedang punya masalah ya. Sama, bukan berarti saya tak punya masalah. Ustadz juga sama. Ini masalah ibu, ini dia ada di sini. Apa kaitan saya dengan ibu sehingga saya harus mikirkan masalah ibu, gitu kan? Tapi kan karena ulama ya mau nggak mau gitu. Hidup kan pilihan gitu kan. Ya, untuk hari ini semoga kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan semua sehat semuanya ya. Baik-baik, di jalannya bagus. Saya tuh tadi pas belok ada gambar saya tuh di bis itu. Gambar siapa? Terus kuning kan? Kuning, sampingnya kuburan. Biasanya kan kalau ada bendera kuning itu ada. Mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Baik, nanti saya titipkan hadiah. Nanti buat ganti cukup nggak cukup, cukupkan aja ya. Cukupkan aja. Nanti 4 bis, 1 elf. Mana koordinatornya? Nanti saya titip 20 juta ya. Pakai untuk bis. Jangan dibawa sendiri loh Mas. Nah, nanti pakai bis. Kemudian kalau masih ada lebih, pakai untuk makan ya di jalan. Kalau di luar gini, kalau dari luar daerah ada pengajian mau pakai bis, telepon aja ke kami sekretariat di Air Center. Sampaikan ada bis mau berangkat sekian. Nanti kalau kita ada rezeki mungkin kita berbagi ya. Saya enggak sudah cukup ya. Jadi kalau ngaji kita ada bagi. Tapi kalau enggak ada ya enggak ada. Ya, kalau punya utang ya selesaikan sendiri. Ya. Minta ke Basnas kemana ya, itu umum sifatnya. Mana yang hafal Quran mana? Dari Tegal mana? Mana? Mana Salma? Ada Salma? Oh, Nadia. Ya sudah, ada. Dah titip aja ya, nih hadiahnya ya, dititip sama ustadznya nih. Ya.
nggak banyak, pegang-pegang, berdoa aja nanti. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.